Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Simak lagi. Gua lagi di Sentul di Babakan Madang. Kali ini gua lagi di Mahatani Mandiri Farm. Mungkin kita bisa lihat langsung ketemu orangnya. Di sini ada polem banyak banget, mas koki semua. Nah, sini lengkap mulai dari pakan sampai ke ikannya di sini ada. Oke, mungkin kita bisa ketemu langsung orangnya. Yuk. Oke, jadi kita udah ketemu langsung sama yang punya Mahatani Mandiri Farm. Namanya Bang Wendy. Betul. Oke, Bang Wendy, di sini ada ikan apa aja nih, Bang Wendy? Di sini khusus mas koki nih kita nih. Mas koki. Mas Nah, koki. kita mau lihat-lihat nih, Bang. Mas koki di sini mulai dari pemijahannya nih, Bang. Boleh. Gimana nih? Oke. Kalau mungkin yang kita lagi langsung mijahin di sini nih. Kayak kita lihat sedikit. Biasanya kalau lagi mijah tuh nggak bisa diganggu nih, tapi nggak apa-apa nih. Tuh nih. Nah, nih mungkin kita bisa lihat langsung. Ini yang lagi dipijah. Nah, ini ada yang keruh, ini apa nih, Bang nih? Nah ini belum sempat ini nih. Ini bekas kolam dapnia makna nih. Bekas kolam dapetnya. Nanti di sini pemijahan semua nih. Tuh lagi kejar-kejaran tuh ikannya tuh. Nah, nih proses sama berapa lama nih, Bang? Ya biasanya sih kadang cepet 1 hari, 2, kadang 2 hari, kadang nggak jadi. Oke, nah mungkin kita bisa lihat langsung situ aja. Agak panas di sini soalnya. Oke, siap. Nah, ini yang udah netas nih. Nah, ini udah netas. Total ada berapa kolam sih di sini, Bang? Kalau total 186 ya. 180. Hampir 200 lah. Tapi yang dipakai koki kita ada 88 kolam. 88 kolam. Iya. Dengan berapa jenis mas koki, Bang? Kalau untuk jenis sih kita cuman main di 3 ya. Oranda, rancu, sama ryukin doang. Baru itu. Rancu sama ryukin. Ini burayak, masih burayak nih. Kalau mau kelihatannya agak gede yang di sebelah sana. Karena ini baru nih, baru seminggu lah. Tapi dari kapan sebelumnya, Bang, main ikan mas koki? Mas koki mah kita baru ya. Mungkin sekitar 4-5 bulan lalu lah. Karena kita basicnya dari pakan. Full. Dulu awalnya kutu air. Kutu air, kendala kita air di sini. Karena kutu air ini yang kita coba treatmentnya itu panen pertama masih bagus, panen kedua turun sampai 50% bahkan zong. Nah setelah itu kita nggak main kutu air lagi. Terus kita coba dapnia makna, terkendala lama. Nah terus melalui proses pakan, uji coba, nah adanya sekarang nih dapnia makna size mini. Kalau kita lihat beda sih bentuknya, dia ada capitnya gitu. Ya, tapi saya tidak bisa memaksakan orang untuk apa ya mengikuti. Oh ini dapnia makna, oh ini kutu air, terserah sih. Tapi memang ya karena apa ya, saya bisa menjamin ini memang dapnia makna, tapi memang size-nya size kecil. Kecil ya. Karena memang kita kebutuhannya dapnia makna pengennya tuh bukan kutu air, tapi pengennya DM karena vitaminnya kan bisa dilihat lah beberapa literatur di Google juga bisa dilihat. Itu dapnia makna proteinnya tinggi, terus untuk kewarnanya juga mungkin ya ikan-ikan hias yang mungkin ya saya beberapa teman yang main cupang, main diskus tuh dia bilangnya DM bagus banget buat warna gitu. Nah di sini memang itu yang kita pakai untuk burayak, sampai gede pun kita kasih itu gitu. Sama casut juga kita kultur sendiri di selokan. Ini kebetulan selokannya lagi tinggi, airnya biasa kelihatan merah, mungkin di ujung sana kelihatan nanti. Oke. Itu doang. Jadi sini ya semua pakan memang kita sendiri produksi sih. Awalnya memang kita farm pakan, makanya sampai sekarang pun kita produsen pakan ikan fresh sama mas koki itu doang sih. Kita nggak ada ikan yang lain nih, khusus itu aja. Ini kita mau lihat langsung ke kolamnya. Mungkin kolamnya dipisah-pisah, Bang ya? Mana Auranda, ryukin sama Oh, kita masih rancu. baru nih. Nah, Maksudnya kita belum terpisah. Kayak gini nih, hasil sortiran yang siap jual lah yang ini mah. ini sortiran yang siap jual. Siap jual. Tapi campur ya. Campur. Nah, ini mungkin bisa dilihat nih ikannya sebanyak ini. Ini ada berapa sekitar, ekor satu kolam ini, Bang? ini kalau nggak salah sih data terakhir 1.500-an deh. 1.500. Oranda ada, rancu ada, ryukin ada. Di sini ini. Jadi yang siap dijual ini diambil, taruh di display. Display sih hanya sedikit. Ini umur usia berapa bulan nih, Bang? Ini paling tuanya umur 4 bulan, ada yang gede-gede nih kayak gini nih. Ini gen-gennya Oranda. Ini Oranda Black harusnya, tapi dia rada hijauan tuh warnanya. Jadi di sini aja nih kita taruhnya. Jadi campur ya? Campur Satu nih.
kolam. Ya kolam penampungan yang siap inilah. Berapa jenis ya? Beberapa Dan jenis. Segi usianya beda-beda ya. Beda-beda. Gitu. Biasanya siap jual itu di patokannya usia atau 1 bulan setengah, nah kayak gitu. Nah ini kayak di akuarium tuh pesanan orang tuh. Oh, oke. Jadi orang langsung mesen aja, mesen Pesen, biar jenis gitu. dia DP kadang. Oh, Kita langsung taruh aja di sana. Nah, ini jenis size 1 Kalau bulan itu yang setengah. 1 bulan setengah. Ini oranda. Pandanya ada, ryukinnya ada. Nah ini kata saya. Nah kita mungkin inilah ya. Badannya udah pada tuh. Nah, ini. Jadi di sini kalau udah yang siap dijual ini biasa udah dipesan. Kalau Pesen. di dalam sini nih udah dipesan orang. Nah ini kebetulan Nah, barang pesanan. jadi udah ada orang mesen baru diambil dari kolamnya gitu. Betul, biasanya kalau orang pesen, ya dia biasa tanda jadi atau memang udah biasa beli di sini, kita nggak perlu ini lagi. Kita simpen ikannya di sini. Oke. Atau di kolam juga ada. Nah, di sini nih ada yang beda nih gue lihat sih. Dari keliling-keliling lain, di sini itu nggak pakai apa namanya? Filtrasi, Filtrasi. Wah, Di iya sini benar. cuman pakai itu sirkulasi aja, sirkulasi. full sama sirkulasi. aerator. Aerator. Kadang aeratornya bisa dibilang, ya mungkin nggak terlalu kencang kali ya. Tapi ya selama ini sih aman-aman aja nih. Angka kemana nanti lihat ya. Dan di sini airnya juga hijau, tapi ikan sih sejauh gue lihat sih sehat ikan di sini. Sehat. Duh ikan semua nih. Nih. Nah sirkulasi gini aja nih. Nih. Nah, ini cuma dipakai sirkulasi yang begini nih. Nah, ini ikannya masih kecil-kecil nih. Nah, ini usia berapa bulan loh? Usia Masih minggu kayaknya usianya ya? Belum sebulan? ini 2 minggu. 2 minggu ini, 2 minggu. Nah, tuh. Ini gen panda nih. Gen panda. Panda. Ini juga panda. Sama sirkulasi begini juga. Sampai ikannya nggak kelihatan, tapi banyak kalau dikasih pakan gitu, ser gitu. Dia juga sama. Ini sebelum Mas Koki, banyak banget. apa sih Bang memang kegiatannya dulu? Ini Sebelum oh kalau dulu ya info-infonya sih ini lele dulu. Sama sirkulasi gini juga. Ya sederhana sih, Kang di sini mah. Nah, Bang Wendy sendiri nih. Nah ini kata saya tuh, casut semua nih merah. Ada klem casutnya di sini. Bang Boleh. Wendy nih, selaku yang mengelola atau pemilik lah. Iya. Kenapa dulunya ini lele? Kenapa tiba-tiba berpikir jadi Mas Koki? Oke, kalau saya lihat sih, kalau lele apa ya? Ya karena basic mungkin ya. Saya sukanya ikan hias. Jadi Oh, sukanya segala ikan sesuatu itu saya mulai dari hobi ya. Saya sukanya ikan hias gitu. Makanya saya lihat ikan hias, kemudian punya kolam banyak. Ya saya rasa terus juga lihat potensi market mungkin ya. Ya makanya saya pilih koki lah. Tapi banyak nggak sih peminatnya Mas Koki? Sejauh ini sih nggak ada masalah untuk market ya. Malah banyak sih saya bilang banyak. Apalagi kita juga masih Jabodetabek doang. Makanya pengiriman keluar kota, nah itu kita belum untuk sekarang ya. Tapi untuk harga ataukah berdasarkan grade atau apa sih? Atau sama aja misalnya tergantung jenis ini untuk size segini. Ya sama sih itu kayak harga petani berapa? lain tuh. Biasanya kalau udah kayak yang di sebelah nih. Nah size yang udah, yang udah umur 1,5 bulan, biasa kita sortir atau 2 bulan yang udah kelihatan lah. Iya. Yang bagus sih mah yang saya suka gitu. Saya taruh aja di kolam. Gitu, Tapi kolam itu lain. dengan harga berbeda gitu. Nah itu kalau sekarang sih kita belum jual ya. Karena memang koleksi indukan sendiri ya paling sekarang anakan sendiri size terbesarnya itu 13, umur 4 bulan. Itu doang. Belum ada sih jual. Kadang juga taruh, oh iya pernah kemarin. Kita taruh di display depan, saya bilang kalau nggak 700 jangan dijual. Ada yang beli 700. Gitu. Ini untuk makan sebenarnya kalau untuk di sini nih Bang Wendy sendiri apa sih untuk makannya? Kalau pakannya kita kalau untuk ikan sendiri ya belum pernah pakai pelet nih. Jadi murni cacing sutra hasil sendiri, murni dia makna hasil sendiri atau diolah lah biasanya. Kita olah kayak kita apa ya? Di blender kayak gitu buat pasta gitu doang sih. Tapi murni semuanya bahan hasil sendiri.
Tapi di sini termasuk salah satu farm di sini ini bisa menekan kos pengeluaran sih kalau kita lihat dari segi bisnis, karena semuanya itu diolah sendiri. Diolah sendiri, asal tahu cara kulturnya. Nah, mulai dari buat pakan burayak sampai yang udah terus itu ada di sini. Mulai dari kutu air, Daphnia magna sampai cacing sutra, jentik nyamuk juga. Kadang semua ikan kita kasih jentik nyamuk yang halus. Jadi yang telur yang kita serok, telurnya kita taruh di terpal, udah netas, bisa kita kasih sama ikan-ikan kecil. Gitu sih. Ini kita mau lihat nih yang koleksi yang disimpan itu kayak apa sih? Boleh, asal mau naik mah. Ini agak seru, gede banget ini farmnya. Nah, ini mungkin bisa dilihat nih airnya hijau di sini nih. Hijau. Hijau. Ini ada ikan mangfish ini bang ya? Ya, main fish. Buat ya kalau sepengalaman saya sih buat makan kutu kura ya. Oke, di sini jadi ada ikan mangfish. Main fish. Main fish. Buat makan apa bang? Kutu kura. Kutu kura. Iya. Oke. Karena lumayan tuh. Nah, kalau ngomongin simpanan sih di sini nih. Nah, ini kalau mau lihat burayak dulu nih. Kolamnya agak tinggi nih coy, manjat kita coy. Iya, karena kalau simpanan kita mah ya, karena kita juga baru pemula ya. Jadi kita, nah ini simpanan nih. Naik aja, aman. Nih. Waduh, saya naik dulu. Tuh, simpanannya begini nih. Bulky. Wah, ya, kata saya mah bagus ini. Tuh, badannya kelihatan tuh. Wih, sik. Kayak gitu. Pada umumnya sendiri buat indukan sendiri itu dipakai di usia berapa bulan? Kalau bagusnya sih di sini hasil ini ya 6 bulan ke atas om. 6 bulan ke atas. 6 bulan lah. Ada yang bilang orang berargumen 8 bulan ada. Ada yang badannya besar. Saya punya tuh yang 3 bulan setengah tuh ya, badannya udah gede-gede. Saya telurin aja. Ada yang nggak jadi. Tapi nggak tahu ya. Kalau dia sudah sekali nelor, nggak jadi telur pertama tuh. Pas telur kedua jadi walaupun umurnya masih muda. Saya pernah main cupang, katanya kalau kata orang Parung mah, udah pecahin dulu perawannya deh, biar dia nelor terus gitu. Tapi indukan sini pernah nggak sih bang crossing? Iseng aja gitu, maksudnya rancu sama orada? Belum pernah om. Belum pernah. Kita belum pernah crossing. Belum tahu ya hasilnya. Belum pernah tuh. Karena ya jujur di sini sih ya karena masih baru ya kita mainnya. Ya jenis panda ke panda, atau enggak panda bisanya sama jenis apa? Ya masih di jalur aja sih. Masih di jalur yang belum lurus. Pernah, belum pernah eksperimen. Nah itu ikannya tuh. Gede banget itu. Ikan yang saya suka lah istilahnya mah. Tapi ada yang udah beli juga sih ya? Ada, naruh di depan. Pengen lihat nih, ini kan di kolam. Kadang kolam sih nggak terlalu cantik ya ketika dia udah dipindah ke akuarium. Oh ternyata bagus ya. Taruh aja di sana. Lain itu airnya mungkin bening ya, di sini air hijau, tapi ya gue sih nggak ngerti juga cara orang yang pasti itu beda-beda dan persepsi orang itu beda-beda. Cuma kalian ngelihat sendiri. Kalau gue sih lebih unjukin apa yang ada di depan mata. Kalian mau pakai cara yang mana itu terserah kalian. Nah, tapi ini bukti kalau airnya itu hijau ya, kandungannya apa ya gue nggak tahu persis sih. Itu mungkin ya faktor kondisi alamnya juga gitu. Mungkin kita langsung lihat lagi nih proses di kelengkapannya, pakannya. Kalau udah naik pembesaran harus begini semua airnya. Sehat ya ikannya. Ini doang nih. 50 watt. Dua itu doang. Tapi tuh ini cuma dipakai 2 dulu buat nyalain aerator ya. 35 kolam. 35 kolam pakai 2 mesin.
banyak tuh anakannya. Ini anakannya masih kecil, masih halus nih, paling usia mingguan. Bilang halus enggak tuh, udah kuaci. Usia Segede biji 21, korek lah, tanggal lebih 21. kurang. Sekarang tanggal berapa ya? 8 ya? Nah, 8. 21, 8 ke 28. Masih segede biji korek kayu. 17 hari. 17 hari. Ini mungkin kalau mau lihat ini kolam ini casut. Mungkin karena airnya lagi keruh ini nggak kelihatan sih. Tapi kalau airnya lagi bening biasanya pagi ya Bang, nongol ya. Harusnya airnya nggak tinggi segini nih, gara-gara hujan terus ya. Oh iya. Jadi kalau nggak hujan, airnya rendah ini casut sih. Iya. Nah, yang di sana kelihatan tuh casutnya. Pengen nih punya farm kayak gini. Di sini juga casut. Ngepet di mana ya biar kaya? DM tuh, Kang. Nah, itu lagi nyiapin DM-nya tuh. Lagi nyiapin DM nih. Makan serba ada asli. Nyerok sendiri. Biasanya disiapin. Itu yang dibuang itu apa tuh? Sakit. Kotoran, ampas pakannya ya. Sehari ngabisin berapa taker DM mah? Satu kolam 1,5 takar ya, Kang? 100 gram. Untuk yang 10 hari ke bawah 20 gelas. Tapi untuk keseluruhan ini konsumsi farm di sini sih habisin berapa taker? 20 taker per hari. per hari. Kalau kali DM harga berapa? Itu lumayan tuh. Iya, kalau kali DM yang harga 70.000, aduh boncos dah. Lana masih nyangkut di pinggul aja udah syukur. Ini kalau ngebreed sesuka hati juga nggak pusing. Pakannya di sini semua sih. Sini tuh. Atau air naik udah nggak naik kalau jam segini. Biasanya ngurat dia. Nah, kalau ini khusus DM nih, kolam DM semuanya. DM nih, kita langsung Kalau mau aja lihat nih DM-nya kayak kali apa. aja dia ada yang naik ke atas nih. Nah, ini kolam DM nih. Udah nggak naik. Segini banyak. Ini kulturnya sebenarnya susah nggak sih DM, Bang? Kalau dibilang susah sih, Mas. Banyak yang gagal. Kita juga dibilang gagal, terus. Ya, akhirnya dapat caranya. Sebenarnya dia caranya itu yang tepat itu kayak apa sih buat kultur DM ini? Nah, sebenarnya apa ya? Yang intinya sih DM kalau udah pindah lokasi itu dia penyocokan sama air, sama Penyesuaian pakan. air, pakan. Kalau udah cocok sama itu udah jangan diganti-ganti lagi deh, gitu kira-kira. Untuk medianya sendiri apa aja sih? Bisa semakin luas semakin bagus. Semakin luas semakin Ya, bagus. semakin bagus. Gitu. Oke, ini buat DM sendiri kulturnya butuh proses dari awal itu berapa lama? Kalau matangin airnya bisa sampai 3 minggu. 3 minggu. Ya, prosesnya juga Lama. buat dia Tapi setelah dia mateng, udah hidup habitatnya sini, udah dia akan terus ada. terus ada. Terus ada. Makanya ini air udah sampai 3 bulanan nih. Ya, air udah 3 bulanan itu. Ada terus. Ada terus. DM. Ntar kita lihat nih. Ini kita lihat Tadi lagi, mana yang terus naik segini ya? Banyak. Kalau Ini produksi kayaknya bisa itu berapa taker ini ya sehari ya? Satu kolam 1 sampai 2. Taker. Kurang lebih 300 gram lah. Betul. Pantes kolamnya banyak. Kebutuhan sehari 20 taker, rupanya satu kolam Iya. cuman bisa ngasilin paling per hari itu 2 taker 2 ya. taker. Satu kolam. Untuk satu kolam. Jadi total kolam ada Dapnia Magna ada berapa sih, Bang? Dapnia Magna ada 115. 115 kolam. Iya. Itu buat pakaian sendiri semua. Enggak, pakaian sendiri cuma 20 taker sehari. Pakaian sendiri 20 taker. Selebihnya kita itu tadi ya, packing fresh. Sama ada beberapa orang yang ngambil hidup. Tapi siapa aja yang datang boleh beli nggak sih? Dapnia Boleh, Magna di datang aja ke sini boleh. Tinggal langsung ke kita di sini bisa. sini? Untuk harga ya cocok lah buat petani di sini, Bang, ya. Iya. Memang sebenarnya sih kita pengen support breeder nih, petani-petani nih. Tuh, dia kalau udah dibersihin siap panen besok kayak gini bersihnya nih. Ini yang udah dibersihin nih, udah dikasih makan ya. Tuh, gemercik semuanya. Seneng deh. Ribet kan? Harus dibersihin gitu.
proses bersih, dibersihin, mau siap panen besok nih. Buat Kalau pakan. dia nggak bersih, dia nggak mau naik atau nggak mau dipanen lah. Oh. Jadi, ini bener-bener nih. Dapnia Magna ini buat dikasih pakannya apa deh bang? Biar ada terus. Kalau kita make fermentasi, salah satunya fermentasi kotoran puyuh. Salah satunya. Ada berapa macam buat campuran dia nih? Campurannya ada 4. 4 ya. 4. Tuh, kelihatan kan gemercik. Tapi kalau Airnya ada. Ada nggak sih orang datang di sini pengen belajar gitu? Boleh, pengen silahkan. belajar. Kalau mau belajar mah kita ya kita open lah. Kalian juga Tinggal nanti dia di mana, belajar tempatnya di mana. Kemungkinan pakannya nggak bisa pakan di sini. Dia harus nyesuaiin lagi pakannya. Tuh. Jadi di sini open buat siapa aja ya, mau datang Iya, buat belajar, mau datang, mungkin belajar, mau silakan. ternak Dapnia Magna, atau belajar ternak Mas Koki juga bang ya. Bisa. Ya, kalau Mas Koki mungkin kita, ya semuanya sharing lah. Dapnia juga kita belum terlalu expert. Koki juga apalagi belum. Tapi kalau sharing-sharing ya silahkan. Apalagi kalau ngomongin, ya mau ngelola kolam sebanyak apapun usaha, modal kagak ada mah boleh. Jadi di sini lebih ke terbuka untuk umum atau untuk Iya. siapa aja sih. Boleh mau datang itu cuman sekedar lihat-lihat boleh. Mau belajar boleh, mau beli ikan atau pakan di sini boleh. Boleh. Gitu. Dan kebetulan di sini juga ada produk sendiri nih. Iya. Dapnia Magna mungkin udah di Packing. ya. Bentuknya kayak biskuit lah. Nah, kayak biskuit. Nah, mungkin kalau untuk itu nih bisnis lain yang ada di sini sebenarnya ada berapa sih pakan hidup? Ada Mas Koki sampai ke Pakan fresh tadi yang pakan kayak biskuit fresh. gitu. Itu yang instan mungkin Instan. gampang itu buat orang yang jadi nggak Betul. perlu takut kesulitan nyari pakan di Betul. kala pancaroba yang cuaca kadang hujan, kadang panas, mungkin kesusahan nyari pakan. Ini mungkin bisa jadi solusi. Bisa. Mungkin Bisa kita banget. sambil nongkrong di sana aja, Boleh. sambil kita ngobrol-ngobrol tuh. Lihat kayak apa tuh. Ya. Nah, oke. Ini tadi ada produk di sini punya Mahatani Mandiri Farm nih. Buat pakan ikan Mas Koki. Yang tadi gua udah bilang di kolom itu ada Dapnia Magna. Nah, jadi bentuknya kayak gini nih. Mungkin nih. Nih. Ini di dalam kemasan dan ini memang belum dibekuin Bang ya? Memang prosesnya udah dibekuin itu. Oh, ini udah dibekuin. Tinggal dimasuk. Nah, oke. Ini untuk produknya sendiri ada berapa sih di sini, Bang? Kalau di sini ada yang kalau ini ya. Iya. Nah, kalau ini ada 3 nih variannya. Ada yang full Dapnia Magna, yang kedua Dapnia Magna ada campuran spirulina. Mungkin tahu ya spirulina bagus banget tuh buat ikan hias Buat ya. warna bisa orang. Betul. Nah, sama satu lagi Dapnia Magna campur jintan hitam, Om. Jintan hitam. Itu Nah, lebih ini ke mungkin buat apa? untuk ini kayak cuaca. Cuaca bukan buat bikin antibody lah Antibody, ya. lebih ke antibody, Vitaminnya. vitamin. Jadi Dapnia Magnanya warnanya juga kena, protein kena, tapi antibody lebih ke antibody yang itu. Gitu. Ini produknya udah jalan berapa lama nih, Bang? Ini juga kita baru sekitar 1 bulanan lah. Oke, tapi udah uji coba. Sudah uji coba. Kalau uji coba mah dari mulai main Mas Koki 3-4 bulan lalu, 4-5 bulan lalu sorry, kita makannya ini aja. Gitu. Kadang kita nyerok, kita bekuin, kita gini ini, nanti kita kasih makan ke ikan ya udah gitu. Jadi nggak susah-susah lagi. Itu sih. Kenapa dulu sih kepikiran buat bikin pakan kemasan begini nih? Pikirannya ya. Awalnya kenapa sih dasar pikiran Awalnya- buat pengen bikin bikin DM kemasan nih? Oh gitu. Jadi banyak ini sih, banyak teman-teman ya, penghobi juga tuh. Bisa kirim nggak nih ke Kalimantan, ke Lombok? Ya. Jadi kita pikir wah, kalau kita kirim biasanya yang fresh kan takut mati di jalan. Iya, Nah kalau mati udah jadi bangkai kan tentu bukan jadi vitamin, malah jadi penyakit buat ikan. benar. Nah dari situ tuh kita mulai tuh. Nah kenapa nggak kita frozenin aja, kita buat dia fresh saat dia hidup, kita pinsanin dulu ya, ada prosesnya, terus kita jadiin produk kayak gini. Kita bisa kirim-kirim keluar kota nih. Makanya ini aja asal suhu nggak panas, disimpan di suhu sejuk, tahan sampai 2 minggu, 1 bulan juga tahan. 2 minggu sampai 1 bulan. Gitu, apalagi di frozen gitu. Apalagi di ini ya, freezer maksudnya.
Ini kalau buat di freezer, ini memang di freezer bukan dalam kondisi mati, tapi kondisi hidup segar Ya. itu di freezer. Jadi ya pastinya mungkin kalau dibuka juga dia nggak bau, beda dengan yang mati jadi bangke. Nah tuh mungkin kita mau lihat nih ikan yang dikasih makan pakai ini nih. Boleh. Ya. Nah ini kita lihat nih ikan dikasih makan pakai dabnya beku ikannya nih. Jadi ikan nih masih tetap makan nih. Praktis lah bisa dibilang. Ini pakannya sih sebenarnya nggak cuman buat Mas Koki aja. Mungkin kalau buat cupang atau buat ikan lain sih Bisa. yang memang makan ini tuh bisa. Jadi nggak perlu mikir takut pancaroba. Dan harga juga cukup murah sih. Mungkin kalau untuk yang pemain cupang kali ya, itu buat pemain rumahan atau Mas Koki yang mungkin sedikit, itu satu kemasan ini yang cuman harga 5.000 itu bisa sampai 5 hari. Mungkin kalau Mas Koki ya makannya agak banyak, mungkin 5.000 itu bisa buat Iya, banyak banget yang makan ini. Iya, kalau untuk Mas Koki ya tergantung jumlah ikannya sih. Tapi kalau mungkin ikannya sedikit itu bisa buat beberapa Nih hari. coba, yang itu kan yang kecil ya, yang gede juga makan. Nah. Mau lihat nggak yang gede? Yang gede juga makan. Ini mungkin ikannya masih kecil nih. Nah. Nah, ini buat yang gede juga Lahap dia. udah bisa makan. Serbunya sama dia. Nah, ini lihat. Ikan gede banget begini. Terus juga habis. Ini jadi siapa sih, Bang? Apa? Ini Oranda Shogun. Nah, segini aja yang paling gede. Nah, ini lihat nih, ikannya makan. Di sini ikan makan dapnya semua. Pelet tapi pakai nggak juga? Jarang sih, bahkan bisa dibilang nggak pakai. Di sini kan jarang pakai pelet. Di sini karena memang Daripada ngapain beli gitu kan. Iya, dapnya makna juga. Jadi bisa dibilang kalau buat berbisnis ini sih buat ngehemat kos ini Iya. bagus, gue rekomen sih sebenarnya yang kayak begini. Mungkin ya kembali lagi di kalian itu mau ngikut cara yang mana itu. Kan ini namanya lahap. Habis tuh, banyak. Ini kalau buat mungkin ternak, buat pertanian skala besar lah, ini rekomen sih. Cara bisnisnya ini bagus. Sekalian ada produk di sini, terus juga ngasilin ikan, ngasilin pakan, dan ikan sendiri juga nggak perlu khawatir kekurangan pakan. Pasti ya pakan ini sih pakan yang bisa dibilang sih alami. Tanpa memang mungkin kalau pelet ya pastinya campurannya udah banyak. Tapi kalau ini yang di kemasan itu cuman dapnya makna murni, sama tadi ada 2 lagi yang ada campuran. Iya. Dan masing-masing ya ada fungsi beda-beda lah. Yang satu buat imun ikan, satu lagi buat mungkin ke Warna lebih bagus. Nah, kalau mau tahu hasilnya kayak apa mungkin bisa nyoba. Tapi kalau gue lihat di sini sih warnanya cerah-cerah nih ikannya. Ini ikan sehat dan juga nggak ada trouble nih. Dapnia ini memang dia kelebihannya itu bisa dibilang aman dari kutu jahat ya. Iya, Kalau benar. kutu air, Nah, kutu air tuh ada kutu jet, bahkan kutu jet pun makanin kutu air. Kalau dapnya makna, itu populasinya dia aja sendiri. nah Dimakanin sama dia. bisa dibilang Nah, sih itu. kelebihan dapnia makna memang di situ. Dari dulu gua juga memang gua main cupang sih memang dapnia makna itu gua taunya sih selain dia aman dalam arti itu nggak ada yang makhluk apa Kutu-kutu jahatnya iya. itulah kayak kutu mati Bener, jet nah gitu. itu yang saya lupa, bener itu. Nah, dan terus dia memang buat warna itu lebih cepat dapnya makna itu. Ini ikan jadi juga nggak ada trouble sih, ikan sehat semua nih, ikan bisa gemuk juga ya. Gemuk banget. Itu makan dapnya. Dapnya aja. Semurah-murah pelet apa ya kira-kira ya? Sakura ya? Sakura. Nah, tapi lebih murah lagi kalau ngerti treatment dapnya makna lebih murah itu lagi. Lebih murah pakai dapnya makna mungkin 5.000 itu kalau untuk secara beratnya gramnya sama ya. 50 gram 50 gram satu kemasan sasetnya. satu kemasan. Ikannya nih. Ya ikan biasa lah ini mah. Cakep.
lucu-lucu gini nih. Nah, sekarang kita pengen bahas nih soal harga nih jualan ikan mas koki di sini. Tadi kita udah bahas soal produk. Untuk mas koki sendiri di sini penjualannya gimana sih Bang? Apa bisa satuan atau mungkin harus skala partai? Oh iya, kalau di sini, kalau di sini bisa satuan, bisa banget tuh. Satuan bisa, partaian bisa, buat reseller ya. Partaian itu reseller ya? Ya. Partaian mungkin bisa bilang buat Ya, reseller. buat jual lagi lah, bisa. Itu untuk harga tentatif lah ya. Tentatif lah. Mungkin Sama lah. semakin banyak, Semakin bisa banyak semakin murah. Semakin sering beli juga semakin murah, beda sama yang sekali gitu kan. Oke, jadi sebenarnya ini farm segede gini nih, segini banyaknya nih. Sebenarnya sih target sasar utama itu ke siapa sih Bang? Apakah memang ke yang penghobi, mungkin orang satuan, atau memang lebih ke buat reseller sih? Reseller sama penghobi. Reseller sama Iya. penghobi. Jadi kayak tadi ya, pilihan sortiran yang bagus-bagus, nah itu mungkin masuk ya kali penghobi ya. Artinya ikan yang saya pilih bagus lah buat saya gitu ya. Kalau penghobi juga merasa pilihan saya bagus, ya silahkan dia beli gitu. Nah, tapi sama dengan petani lain lah. Ada 1000 ikan, sortiran misalnya ada cuma 10. Nah, 10 saya simpan buat saya sendiri. Nah, kali aja itu penghobi mau, silahkan. Tapi yang tadi sisanya, partaian boleh. Untuk Tapi partai minimal berapa tuh? Berapa ekor? minimal 100. 100. Itu dapat 100. harga partai. Harga partaian. Untuk ukuran Ukuran kita partaian itu kebanyakan sekarang 456 yang size kayak gitu. 456 ya, Iya. mungkin kayak gini nih. Itu di harga mulai berapaan tuh Bang? Ini range-nya di harga partaian ya? Iya, Dari mulai 13 lah. 13 ya. Iya. Untuk jenis panda ya. Untuk jenis panda pun berarti tiap jenis beda. Tiap jenis beda. Ini yang untuk oranda jenis panda. oranda Yang full panda. panda ya, full panda. Terus ada juga yang kayak di sono. Nah, ini Ryukin nih, Ryukin. Ini Ryukin nih. Ini Ryukin nih dimulai dari range harga berapa tuh? Range harga Untuk partaiannya 5.000. 5 ribuan. Ya. Oke, minimal hampir 100 ekor. Oh. Nah, terus jenis rancu, mana nih rancu? Di sana, rancu yang di sana. Kita lihat rancu nih. Sini rancu nih. Ini yang rancu. Nih, Nah, ini untuk jenis rancu. Rancu di harga berapa Bang? 4.000, mulai dari 4.000. Mulai dari harga 4.000 ya. Ya. Nah, kan segini banyak nih, size-nya segini. Tapi untuk ya dibilang apa sih, random sih ya. Random. Yang pasti itu Tapi nggak jauh-jauh banget sih size-nya. ya, size-nya itu ya lebih kurang dekat. Dekat. Tapi kalau untuk di sini sih memang bisa dibilang sih apa ya? Untuk kalian pengen main besar itu kalau sortir ya apa itulah grade-grade itu ya kalian nentuin sendiri. Betul. Gitu. Karena kalau di sini sih memang ngasihnya itu random, Bang. Random. Nah, oke. Untuk produksi sendiri di sini itu per bulan bisa produksi berapa ekor? Untuk Mas Koki ya? Iya. Kalau bulan lalu kita di 8.000. 8.000. 8.000 ekor. Nah, cukup nggak sih buat permintaan yang ada itu udah terpenuhi 8.000 atau kelebihan atau kurang? Kalau dibilang permintaan masih kurang banget, Om. Kurang. Kurang. Rata-rata permintaan sih berapa sih? Berapa ekor? Kita belum pernah ngitung ya, tapi selama ini banyak stok yang udah habis, tapi orang masih minta. Berarti lebih di angka 8.000 ya? Karena Bisa. udah permintaan produksi 8.000 itu Kurang banget. Ya. kurang. Untuk pakannya sendiri, itu banyak ngasih permintaan di sini. Kalau pakan yang untuk fresh yang selama ini kan kita fresh. Kalau untuk yang frozen tadi kan baru kita keluarin. Nah itu kan baru promosi 2 mingguan lah. Permintaan udah mulai kewalahan nih. Kita harus PO dulu produksi. Jadi sehingga yang hidupnya tadi kita udah mulai kurangin, bahkan udah 3 hari ini udah nggak kita jual lagi. Kita udah fokus frozen. Tapi nanti bakal next ke depan bakal ada nggak sih makanan frozennya itu bakal beredar atau buka reseller gitu? Nah, memang tujuan kita nih kayak ada pemesanan ke Tegal, Jogja, Bengkulu, Pramuli, itu kita udah registrasiin sebagai reseller kita. Jadi kalau nanti orang mau Pramuli ya beli ke sana, mau ke Bengkulu ya tinggal beli di sana gitu. Udah Tegal berapa lama juga sih sama. percobaan makanan frozen? Kalau frozen dari awal mulai Koki, Dari awal mulai? dari awal mulai. Tapi Jadi sejauh ini permintaannya itu biasa per bulan itu bisa ngeluarin berapa piece? kalau karena ini baru ya, istilahnya mah baru yang udah kita go public mah 2 minggu. 2 minggu? Nah, kita belum tahu nih permintaannya berapa. Tapi udah ada yang beredar? Sudah nggak sih? banyak. Udah berapa piece kira-kira? Kayak reseller yang basic yang kita buka ini kan
Dia itu 50 piece yang kita kirim. 50 Nah, biasanya per minggu dia minta lagi, ada yang 3 hari sekali kita kirim lagi. Oke, karena memang ini belum banyak yang tahu juga Belum ya banyak yang soal tahu. itu. Mungkin nanti next bakal beredar banyak di Pasaran. pasaran sih, kios-kios. Nah, Oke, thank you nih Bang. Kita udah keliling, Siap. udah lihat produknya yang ada di Mahatani. Semuanya kita udah lihat, mulai dari kolam ikan, kolam pakan, Iya. kita semua udah lihat tuh. Mungkin tinggal kalian bisa langsung datang kemari yang ada di Sentul di Babakan Madang. Itu buka terus setiap hari Bang ya? buka terus setiap hari Buka terus sampai setiap jam 8 malam. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Mungkin untuk yang mau mesen ikan, nggak bisa datang langsung, mungkin mau dikirim, nanti bisa langsung hubungin Bang Wendy sendiri atau admin. Nanti yang mana itu gue taruh di deskripsi. Iya. Oke, mungkin sekian aja ya dari gua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.